Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi yang cerah ini Pak Fasli akan menjelaskan pembelajaran kita yang ke-10, yaitu tentang Wali Songo. Ya, kita kenal di tanah Jawa ini ada 9 wali. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang jelas Wali Songo, wali itu adalah kekasih Allah. Songo itu yang berjumlah 9. Nah, ya karena ini sedang ada wabah corona, maka Pak Fasli akan menjelaskan dari rumah saja. Begitu juga anak-anak juga tetap belajar di rumah, ya. Oke, selanjutnya perhatikan video Pak Fasli berikut ini. Nah, sebelum Pak Fasli menjelaskan tentang Wali Songo, mari kita membaca Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa wali Allah? Wali artinya wakil atau kekasih atau pembela. Wali Allah artinya wakil atau kekasih Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk agama Allah. Keimanan mereka tidak sekedar pengakuan, tapi keimanannya sudah menghasilkan ketakwaan. Anak-anak tahu nggak apa sih takwa itu? Nah, di Quran surat Yunus ayat 62 sampai ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, takwa di sini artinya adalah senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Para wali tidak takut pada siapapun, karena mereka hanya takut pada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka berdakwah, mereka selalu semangat dan tidak meninggalkan keadaan yang sedang. Di Indonesia tersendiri terdapat Wali Songo. Wali artinya wali kekasih, Songo artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 wali yang berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka berdakwah di Pulau Jawa, bahkan ada yang sampai ke luar Pulau Jawa untuk mengajarkan agama Islam. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau biasa dipanggil Syekh Maghribi atau Sunan Tandes. Wilayah dakwahnya wilayah Gresik, Jawa Timur. Lahirnya di Samarkand dan wafatnya tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Dimakamkan di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Nama Gresik sendiri itu diberikan karena beliau berdakwah di wilayah kota Gresik. Peninggalan sejarahnya adalah Masjid Malik Ibrahim di Jalan Malik Ibrahim, Gapuro, Sukolilo, kota Gresik. Beliau membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit serta menghilangkan sistem kasta dan mengajarkan cara bercocok tanam. Beliau selalu semangat, sabar dan bijaksana dalam berdakwah. Selanjutnya adalah Sunan Ampel. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Ahmad. Wilayah dakwahnya berada di Ampel, Sulawesi. Sunan Ampel lahir di
Campa, Aceh tahun 1401 Masehi dan wafat di Surabaya tahun 1481 Masehi. Peninggalan sejarahnya adalah sebuah masjid yang berada di Ampel Denta, Surabaya, serta mendirikan pesantren Ampel Denta. Kisah teladannya adalah beliau memiliki falsafah molimo. Yang pertama, moh main atau berjudi, moh ngombe itu tidak mabuk-mabukan, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menghisap ganja atau candu, dan moh madon itu tidak berzina. Anak-anak ya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel, cucu dari Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Mahfud Ibrahim. Wilayah dakwahnya adalah di Tuban, Jawa Timur. Lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi dan wafat di Tuban tahun 1535 Masehi. Beliau meninggalkan sejarah memasukkan alat musik bonang yang dimasukkan pada perangkat gamelan. Beliau berdakwah melalui kesenian. Beliau mendirikan pesantren. Beliau juga merupakan pengubah suluk wicil dan tembang tombok ati yang terkenal sampai sekarang. Cara berdakwahnya sangat bijak dengan menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat sehingga mereka mau masuk agama Islam. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel, berarti cucu Sunan Gresik dan saudaranya Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau Maulana Syarifuddin. Beliau berdakwah di wilayah Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Beliau lahir tahun 1407 Masehi dan wafat tahun 1522 Masehi di Lamongan. Peninggalan sejarahnya adalah Gamelan Singo Mingkok. Beliau berjiwa sosial tinggi, berdakwah melalui kesenian serta menciptakan tembang macapan pengubah. Beliau sangat dermawan, kerja keras dan berusaha untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, selanjutnya adalah Sunan Kudus. Ini yang berada di Kudus. Beliau cucu Sunan Ampel, keponakan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nama aslinya Maulana Ja'far Shodiq. Wilayah dakwahnya di Kesultanan Demak, Kudus, Jawa Tengah. Lahir tahun 1400 Masehi dan wafat tahun 1550 Masehi. Peninggalannya berupa sebuah masjid, yaitu Masjid Menara Kudus. Beliau sangat berperan besar dalam Kesultanan Demak karena dia pernah menjadi panglima perang, menasihati Sultan Demak dan hakim peradilan negara. Beliau berdakwah melalui kesenian, bimbingan komandan dan uji adalah cerita yang dilakukan untuk berdakwah. Sunan Kudus sangat pintar sehingga diberi gelar wali al-ilmi atau orang yang berilmu luas, dan juga mengerti soal terutama di bidang arsitektur. Hal ini selanjutnya keponakan Sunan Kudus, Sunan Gresik. Masih Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Beliau berdakwah di wilayah Gresik, Madura atau Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Lahir tahun 1442 Masehi dan wafat tahun 1506 Masehi. Peninggalan sejarahnya berupa sebuah masjid Sunan Giri di kota Gresik. Beliau berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan beliau ciptakan untuk dolanan anak-anak. Cuplek-cuplek suwung, jamuran, jitungan dan delikan, bahkan tembang pucung, tembang asmaradana. Beliau semangat dalam berdakwah hingga ke wilayah timur Indonesia. Berikutnya ada Sunan Kalijaga. Beliau murid dari Sunan Bonang. Aslinya adalah Raden Sari. Beliau berdakwah di wilayah Demak dan sekitarnya. Lahir tahun 1450 Masehi dan wafat tahun 1513 Masehi. Dimakamkan di Desa Kadilangi, Demak, Toro. Peninggalannya adalah berupa seni ukir, wayang kulit, dan tembang suluk, ilir dan bumbu-bumbu pacul. Itu yang sering kita dengar. Jasanya berdakwah secara bertahap dan menanamkan nilai-nilai
agama melalui budaya dan ideologi masyarakat sekitar, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Beliau sangat semangat dalam berdakwah. Yang kedelapan adalah Sunan Muria, ini terletak di lereng Gunung Muria. Beliau anak Sunan Kalijaga, adik ipar Sunan Kudus. Nama aslinya Raden Umar Said. Beliau berdakwah di wilayah Muria, Kudus, dan Pati. Beliau lahir dan wafat. Lahirnya tahun 1465 Masehi, wafat tahun 1551 Masehi. Dimakamkan di Desa Colo, Kudus, tepatnya di lereng Gunung Muria. Peninggalan sejarahnya adalah Kembang Sinom dan Kinanti. Nah, gambar yang anak-anak lihat di atas itu adalah masjid tempat Sunan Muria berdakwah. Beliau juga berdakwah kepada para nelayan, pedagang, pelaut, dan rakyat jelata. Beliau berdakwah dengan cara yang lembut, berdakwah dengan menggunakan kesenian, gamelan, dan wayang. Terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang merupakan cucu Raja Pajajaran. Nama aslinya Maulana Syarif Hidayatullah. Ya, beliau berdakwah di wilayah Cirebon, Banten, Jawa Barat. Beliau lahir di Mekah tahun 1448 Masehi dan wafat tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Peninggalannya adalah Masjid Merah Pantai. Sunan Gunung Jati membangun pondok pesantren. Beliau juga satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan Cirebon. Beliau sangat baik dalam bekerja dan tadi ada penjelasan singkat mengenai biografi Wali Songo. Selanjutnya akan Pak Fasli jelaskan mengenai keteladanan yang bisa kita contoh di kehidupan sehari-hari. Sekarang apa ya keteladanan dari Wali Songo? Mari kita perhatikan satu persatu dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Ingat ya, tadi para wali tidak hanya beriman, melainkan sudah pada tingkat ketakwaan. Takwa artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya dengan sholat tepat waktu, rajin mengaji, membantu orang tua, bersedekah, berzakat, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah rajin belajar. Anak-anak senantiasa menuntut ilmu dan memperdalam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Dengan rajin belajar, nanti anak-anak akan menjadi anak-anak yang sukses dan menjadi anak yang berprestasi. Kalau kita gemar membaca buku, maka pengetahuan kita akan semakin luas. Yang ketiga adalah selalu semangat dalam berjuang untuk meninggikan agama Allah sesuai dengan bidang yang ditekuni. Sebagai seorang pelajar, maka anak-anak harus senantiasa semangat dalam belajar ya. Dan anak-anak harus semangat dalam berbuat baik. Keempat, menjalin ukhuwah. Ukhuwah artinya bersilaturahmi atau persaudaraan ya. Kita harus sering bersilaturahmi dengan akhlak yang terpuji yang menghasilkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang Islami. Jangan sampai kita berbuat kasar terhadap orang lain, apalagi sampai menghina, mencaci, dan memaki orang lain. Marilah kita berjalin persaudaraan antar sesama ya. Sekian penjelasan dari Pak Fasli. Nah, sekian penjelasan dari Pak Fasli. Tadi ada penjelasan tentang biografi Wali Songo, terus kisah keteladanan dari Wali Songo. Berikutnya adalah sebelum kita akhiri, ini ada tugas untuk latihan di rumah ya, tugas dari Pak Fasli. Kerjakan di rumah,
pakaian. Nah, apabila ada khilafan, Pak Muslim mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.